Amin. Mari berikan tepuk tangan yang sangat hebat bagi Tuhan kita. Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang ada dalam gedung ini. Dan dimanapun Bapak Saudara berada, terima kasih New Life yang sudah menolong kita masuk di dalam rumah Tuhan. Saya agak serba salah kalau saya pakai kacamata, saya ngelihat saudara tapi saya nggak lihat catatan. Kalau saya lihat nggak pakai kacamata, saya lihat catatan, saya nggak lihat saudara. Jadi daripada saya salah lihat catatan, saya nggak usah pakai kacamata. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua baik-baik saja? Ya, bersyukur ya tentunya setelah dicek saudara boleh masuk ke sini. Saudara dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Berterima kasih kepada Tuhan, beberapa di antara kita yang harus dikurung di rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tetapi ada satu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Saudara. Nah pada kesempatan ini kita masih ada di dalam bulan yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Evi. Dengan tema honor atau hormat ya Bapak Saudara. Nah pada kesempatan ini kita mau belajar tentang honorable before God. Terhormat atau dihormati di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah museum medali kehormatan nasional yang dibangun di sebuah kota di Amerika, Arlington namanya. Dan itu disebut sebagai the future home for America heroes. Rumah masa depan bagi para hero, pahlawan Amerika yang sudah begitu luar biasa dalam perjuangan, peperangan, membela bangsa mereka Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan medali kehormatan itu adalah sebuah penghargaan tertinggi bagi para pejuang untuk keberanian dan pengorbanan mereka sampai pada titik darah yang terakhir ya. Dan bahkan ada di antara mereka yang di atas rata-rata pengorbanan mereka Bapak Saudara. Jadi orang-orang seperti itu mendapatkan sebuah penghormatan rumah masa depan ya. Kisah mereka, nama mereka dituliskan di dalam apa yang disebut dengan Museum Medali Kehormatan Nasional ini. Ya Bapak Saudara. Dan kisah-kisah keberanian mereka itu menjadi mercusuar bagi negara Amerika. Bagi warga Amerika. Pemerintah berpikir orang-orang seperti itu layak untuk ditempatkan di tempat yang tinggi. Makanya dibangunlah museum ini. Dan saudara-saudara di dalam museum ini juga terdapat sebuah pusat pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter-karakter generasi muda bangsa. Diharapkan melalui kisah-kisah dari heroiknya orang-orang ini, keberanian dan pengorbanan dari para pahlawan ini, generasi-generasi muda akan terinspirasi dan bisa memotivasi mereka untuk menjadi diri mereka yang lebih baik lagi. Wow, itu satu penghargaan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak saudara-saudara? Itu seolah-olah mereka diabadikan gitu ya. Mereka mendapat tempat yang sangat luar biasa di mata pemerintah sebagai satu bangsa saudara. Itulah efek dari dihormati oleh manusia. Dihormati manusia efeknya sangat besar. Ada legacy, ada nama baik yang dikenal, bukan saja di satu generasi. Ada orang-orang yang dicatat udah dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang sipil, perang Vietnam. Ya pada waktu itu ya. Dan itu dikenal, ada legacy, ada nama baik dari satu generasi kepada generasi-generasi yang berikutnya saudara. Itu satu penghormatan yang sangat besar. Bagaimana ketika seseorang dihormati oleh Allah? Bisa kebayang gak kira-kira? Saya coba untuk memikirkan Tuhan, dihormati manusia aja seperti itu penghargaannya. Bagaimana kalau dihormati oleh Allah? Saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa mengkomprehensikan, yang bisa mengimajinasikan apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang yang menghormati Allah. Karena pikiran kita nggak cukup. Emosi kita, imajinasi kita nggak bisa menampung kebesaran yang hebat yang Tuhan nyatakan
penghormatan yang dia berikan kepada orang-orang yang dihormati olehnya. Berapa banyak saudara yang rindu menjadi orang-orang yang dihormati oleh Allah. Saudara, kita banyak mengejar penghormatan di dalam dunia ini. Tapi lihat, ada satu penghormatan yang kekal. Ada satu penghormatan yang dahsyat. Penghormatan oleh Allah. Dan itu adalah privilege. Itu adalah sebuah keistimewaan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara, Yesus ketika dihormati oleh Bapa, dalam Filipi pasalnya yang kedua dicatat ayat 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya coba cari di dalam ayat-ayat Alkitab, bagaimana dengan jemaat yang dihormati. Ada satu yang saya temukan, pasti banyak, tapi satu yang saya mau bacakan buat saudara. Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8. Saudara, satu penglihatan yang dicatat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jemaat yang diadres pada waktu itu adalah jemaat Philadelphia. Dikatakan, aku tahu segala perbuatanmu, kata Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Siapa yang mau itu saudara? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, kata Tuhan. Tuhan membukakan pintu, dan kalau Tuhan buka pintu, saudara bisa baca banyak kisah-kisah ya, Pastor Arif suka bawa kisah tentang Yusuf. Kalau Tuhan sudah buka pintu, walaupun orang berusaha untuk menutup pintu, gak bisa melawan Tuhan. Itu salah satu yang akan terjadi dengan kehidupan orang-orang yang dihormati oleh Allah, saudara. Namun pertanyaan yang penting pada kesempatan ini adalah, bagaimana caranya saya bisa dihormati oleh Allah? Seorang penginjil terkenal abad pertama menuliskan ini. Mencatat kebenaran tentang bagaimana seseorang dihormati oleh Allah. Rasul Yohanes dalam kitab Injil Yohanes 12 ayat 20. Kita akan baca sampai ayat yang ke-26. Ya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus tuh suka gak nyambung saudara. Ya, kalau orang nanya apa, dia jawabnya apa. Ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 12 yang menjadi konsentrasi kita. Yesus bilang begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, barang siapa melayani Yesus, ia dihormati oleh Bapa. Yesus memberikan clue, kalau mau dihormati Bapa, layani Yesus, saudara-saudara. Nah, kisah ini sangat menarik karena ini saya coba kasih satu gambaran supaya Bapak Ibu kita bisa mengerti ya. Jadi memang menerjemahkan atau mengimplementasikan Alkitab itu nggak bisa sembarangan. Karena ini tulisan 2000 tahun yang lalu. Dan coba untuk dipraktekkan hari ini ada banyak perbedaan waktu dan jarak dan budaya yang kita harus coba untuk lihat ya. Jadi pada masa itu ada perayaan di Yerusalem. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan untuk mengikuti perayaan tersebut ya.
Tiba-tiba ada sekelompok orang Yunani, aneh ya. Jadi orang-orang Yunani pada masa itu sudah ada di Yerusalem. Dan ini adalah orang-orang Yunani yang tertarik dengan penyembahan agama Yahudi. Kenapa? Karena agama Yunani pada masa itu ada begitu banyak dewa. Dan itu membingungkan. Mereka senang ini agak simple. Karena cuma satu Tuhan yang disembah dalam agama Yahudi. Ya. Dan orang-orang ini ikut bersama-sama. Dan ketika mereka melihat ada gerombolan Yesus, mereka mendekati Filipus. Kenapa Filipus yang didekati? Menurut ahli Alkitab dikatakan bahwa kemungkinan karena nama Filipus itu nama Yunani. Jadi kayaknya lebih masuk gitu ya. Jadi dia deketin Filipus. Tuhan, kami mau ketemu Yesus. Saya yakin orang Yunani ini sudah mendengar tentang Yesus. Tapi kita lihat, Yesus malah nggak gubris dengan permintaan itu. Jadi saudara, dari kisah ini ada pesan-pesan yang sangat penting bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Ya, di situ kita lihat bagaimana hati Tuhan. Dia rindu setiap orang yang mengikut dia ada di mana dia berada. Dan ini nggak gampang saudara-saudara. Kenapa? Coba pikirkan. Yesus itu raja di atas segala raja. Yesus itu 100% manusia tetapi dia 100% Tuhan. Yesus itu pemilik sorga yang tinggal di bumi. Yesus itu punya kekuasaan yang sangat dahsyat ya saudara. Saya sering dalam waktu refreshing, saya suka nonton film kerajaan. Ya. Dan yang salah satu yang saya sering ikutin itu adalah kerajaan Kesultanan Ottoman. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara nonton film kerajaan, pasti saudara bisa perhatikan. Orang yang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam bertemu dengan raja, berdiri aja nggak boleh. Apalagi bersama-sama dengan raja, kalau dia nggak diperkenankan. Kita bisa melihat bagaimana hati Tuhan Yesus pada saat itu dia bilang, saya tuh mau orang-orang yang pengikut saya ada bersama-sama dengan saya. Bukankah itu yang hina jadi mulia Bapak Ibu Saudara? Wow, ini sangat luar biasa. Ya, orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, dengan sehubungan dengan tema honor pada minggu ini kita akan konsentrasi di bagian terakhir dari kalimat tersebut. Barang siapa melayani aku. Jadi saya nggak akan bahas bagaimana kita terhormat dengan cara menjadi di hadapan raja ya. Tetapi saya mau membahas ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah saudara perhatikan. Kunci dihormati oleh Allah adalah melayani Yesus. Namun kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan melayani Yesus. Kata aslinya adalah diakoneo. Menjadi pelayan artinya. Menjadi pembantu artinya. Asisten rumah tangga. Menjadi orang yang menunggu di meja makan. Ya. Menjadi orang yang melayani dengan cara menyediakan kebutuhan-kebutuhan. Agar orang lain bisa bertahan hidup seperti melayani orang susah. Melayani juga berarti mengurus apapun untuk kepentingan orang. Itu konteks melayani dalam ayat ini, saudara-saudara. Jadi, jangan disamakan dengan asisten rumah tangga hari ini. Kenapa? Karena asisten rumah tangga hari-hari ini ya, itu seringkali dia yang ngatur tuannya. Tuannya bilang, jangan kepedesan masaknya. Suka-suka saya kan saya sukanya pedas gitu. Enggak pedas segitu Mbak Ibu, enggak pedas. Saudara ya, jadi ini konteksnya sangat berbeda. Namanya pelayan pada zaman itu diakoneo, itu benar-benar dia melayani dengan tadi kriteria yang saya sebutkan saudara-saudara. Nah jadi ini memiliki beberapa implementasi. Kalau kita membayangkan konteks pelayanan di ruang makan raja ya. Yang pertama adalah Yesus harus menjadi pusat penyembahan kita. Saudara, konteks pelayanan di ruang makan raja, raja itu harus menjadi pusat. Ya, kalau dibawa kepada konteks hari ini, nggak ada asisten di meja makan itu yang sambil makan, sambil lihat handphone tuh nggak ada. Raja harus menjadi pusat. Yang dilayani itu harus menjadi pusat. Nah ini berarti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan seperti terjadi dalam perjanjian lama ya. Ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir
Dan di perjalanan Tuhan memberikan hukum kepada mereka karena mereka nggak hidup dalam aturan pada waktu itu. Tapi Tuhan kasih aturan untuk mengikat mereka dengan Tuhan. Dan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3 di situ disebutkan lalu Allah mengucapkan segala firman ini katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan sedang berbicara kepada umatnya untuk menjadikan dia pusat penyembahan dalam hidup mereka. Penyembahan yang sangat eksklusif. Penyembahan yang gak boleh dicampur sama yang lain. Tapi saudara-saudara, kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahwa hari-hari ini penyembahan kepada yang lain tidak datang dalam bentuk fisik. Tidak dalam bentuk patung. Tidak dalam bentuk apapun yang bisa kelihatan. Tapi itu dibangun di dalam pikiran kita. Makanya firman Allah katakan jangan bikin, jangan buat patung. Kalau membuat itu mulai dari mana? Pikiran. Jadi tanpa sadar penyembahan berhala ini masuk ke dalam gereja. Masuk dalam kehidupan umat Tuhan. Apa bentuknya saudara-saudara? Nah kita perlu bertanya setiap saat. Apapun yang kita lakukan, apakah engkau sedang melayani Yesus? Apakah kita sedang menyembah kepada Tuhan, saudara-saudara? Atau kita sedang melayani hobi kita? Atau kita sedang melayani materi? Atau kita sedang melayani kesenangan kita? Atau kita sedang melayani kesombongan kita? Atau kita sedang melayani keegoisan kita? Sorry to say, berdiri di hadapan saudara menyampaikan firman Tuhan, kalau saya tidak jaga hati, saya bisa melayani hobi saya ngomong. Saya sering ditegur. Kebanyakan. Saya bisa main musik. Kelihatan menyembah Tuhan. Sorry ya pemain musik. Tapi jangan sampai saya sedang melayani hobi saya. Saya suka besuk. Tapi saya sedang melayani hobi saya. Saya suka kerja keras, tapi saya sedang melayani materi. Saya kelihatan sayang sama keluarga, tapi saya sedang melayani ego saya supaya saya berkuasa atas mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau ada penyembahan apapun. Hati manusia dirancang untuk menyembah. Jika kita tidak set hati kita dengan benar. Bahwa saya berdiri di sini karena saya mau menyembah Tuhan. Bahwa saya ada di dalam gedung gereja ini karena saya mau menyembah Tuhan. Bahwa saya ada di dalam keluarga saya. Melakukan segala sesuatu. Masak buat keluarga saya. Merawat anak-anak dengan baik. Bekerja dengan keras sebagai kepala keluarga. Karena saya mau menyembah Tuhan. Wow. Semua kita mungkin mulai dengan hobi. Semua kita mulai dengan sesuatu yang we are pleased to do, we are happy to do. Kita senang banget lakukan itu. Kita mungkin bisa mulai dengan itu. Tapi mulai hari ini mari kita belajar, set hati kita. Bahwa apapun yang saya lakukan, Yesus adalah pusat penyembahan saya. Saya sedang menyembah Yesus, saudara-saudara. Apakah bisa diterima sampai di sini? Implementasi yang pertama. Yang kedua, Yesus yang terutama. Yesus yang terutama ini seringkali selalu kita belajar ayat yang sangat terkenal. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Beserta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Namun ayat ini sering salah diinterpretasikan. Seolah-olah Yesus disandingkan. Yesus dibandingkan dengan keluarga. Yesus dibandingkan dengan pekerjaan. Yesus dibandingkan dengan pelayanan di gereja. Yang dimaksud di sini adalah bahwa dia harus ada di dalam segala aspek. Dimanapun, apapun yang kita kerjakan sesuai dengan alokasi waktu dan tanggung jawab kita, saudara-saudara. Seringkali kita dengar ada orang bilang, saya harus pelayanan karena Yesus yang lebih utama. Dan akhirnya dia mengabaikan keluarga. Makan gak pernah cuci piring. Kenapa? Buru-buru mau ke gereja, mau pelayanan.
akhirnya itu jadi batu sandungan dalam keluarga. Saya nggak tahu berapa banyak pernah mengalami ini. Dulu mama saya bilang rumah kamu kayaknya di gereja, udah nggak usah pulang. Atau sebaliknya, nggak bisa melayani di gereja karena alasan keluarga, pekerjaan, dan usaha. Yang terpenting bukan masalah di mana kita melayani. Tapi yang terpenting adalah apakah Yesus, pemerintahannya, firman-Nya yang mengendalikan semua yang kita kerjakan. Kita perlu mengatur waktu sedemikian rupa untuk keluarga. Untuk pelayanan dalam rumah Tuhan. Karena kita dipanggil untuk membangun tubuh Kristus yang kuat di dalam dunia ini. Karena melaluinya Yesus dilihat oleh dunia. Ya. We make the choice. Saudara-saudara. Kita perlu atur sedemikian untuk keluarga, untuk pelayanan. Karena kita dikasih karunia rohani. Kita yang buat keputusan kita ada di mana dalam waktu-waktu tertentu. Karena kita punya tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai atasan, karyawan, guru, sekaligus tanggung jawab kita sebagai umat Allah. We make the choice. Tapi apakah Yesus ada di dalam hati kita? Memerintah dengan firman-Nya dalam setiap aspek yang kita lakukan. Implementasi yang ketiga, saudara-saudara. Menghormati Yesus, melayani Yesus berarti menghormati Yesus. Dalam segala pilihan, keputusan yang kita buat. Apakah kita sedang menghormati Yesus? Anak-anak di sekolah, sebelum nyontek, tanyakan ini. Apakah keputusan ini menghormati Yesus? Waktu kita mau teriakin orang, pikir lagi. Apakah ini akan menghormati Yesus? Waktu kita bikin laporan, lihat apakah laporan kita menghormati Yesus? Waktu kita coba untuk langgar aturan, coba lihat apakah ini akan menghormati Yesus. Waktu kita coba ambil milik orang, hasil karya orang, jalur orang, antrian orang, istri orang, suami orang, gaji orang, bonus orang, apa saja yang jadi milik orang. Pikirkan lagi apakah ini keputusan ini menghormati Yesus. Apakah reaksi saya akan menghormati Yesus? Sikap saya, respon saya. Apakah waktu yang saya lewati menghormati Yesus? Waktu-waktu yang saya lewati ini kira-kira pengaturannya pas enggak? Dalam membuat keputusan dan pilihan-pilihan seperti apakah kata-kata yang saya keluarkan kepada orang tua, kepada guru, kepada atasan, kepada bawahan menghormati Yesus? Saudara, untuk melayani Yesus kita perlu mengembangkan sikap hamba bukan raja. Attitude of a minister. Bersikap hamba. Hamba itu tunduk bukan nanduk. Hamba mengatur apa yang dipercayakan sesuai dengan keinginan tuannya. Hamba memberikan apa yang diminta daripadanya, bukan apa yang dia suka berikan. Hamba itu menyerahkan diri, punya penyerahan diri. Penyerahan diri untuk dikasih tahu, penyerahan diri untuk diarahkan, penyerahan diri untuk mendapatkan masukan-masukan dan koreksi. Sigap dalam melakukan, gercep dalam melakukan perintah. Hamba itu dalam konteks ayat ini adalah hamba yang aktif, bukan hamba yang pasif. Kenapa aktif? Karena kita bertanggung jawab menggunakan seluruh karunia-karunia Kristus untuk membangun tubuh Kristus di muka bumi ini. Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, saudara-saudara. Seorang hamba itu menyerahkan diri. Saya baca satu buku tentang surrender, itu sangat bagus sekali, saudara. Orang Kristen yang tidak menyerahkan diri, ya, tidak punya sikap penyerahan diri. Penyerahan diri itu digambarkan seperti orang yang di dalam peperangan dan dia taruh senjatanya dan dia menyerahkan diri. Dia nggak pakai senjatanya. Ya. Kalau orang percaya yang mengaku orang Kristen tapi tidak punya penyerahan diri, itu cuma orang yang beragama Kristen, bukan orang percaya yang sesungguhnya. Oh, sangat keras tapi saya suka itu. Ya. Hamba itu menyediakan diri. Pengertian diakoneo, melayani. Ya, pelayan di meja makan. Menyediakan diri untuk sebuah perintah. Untuk dikasih tahu dan koreksi. Nah, saudara-saudara, bayangkan di dalam sebuah restoran.
Saudara masuk ke dalam sebuah restoran, terus saudara pengen makan sup. Terus saudara pesen mungkin sup jagung pada waktu itu. Kuah datang dalam mangkok besar, tapi tanpa mangkok kecil dan tanpa sendok kuah dan sendok makan. Gak ada pegawai yang standby. Ya. Terus mana sih orangnya? Kok gak ada yang jaga? Saya pernah duduk, udah ngeliatin menu, udah lama gak ditanyain juga. Gak ada orangnya, gak tahu di mana orang-orang itu. Nah saudara, menghadapi keadaan seperti itu seringkali kita marah. Kita kesel. Kenapa? Karena pelayan tidak available. Pelayan tidak menyediakan diri untuk melayani kita. Tanda kutip, raja restoran pada waktu itu. Karena pembeli kan raja kalau dalam konteks ilmu ekonomi ya, bisnis ya. Namun tahukah kita Bapak Ibu Saudara, seringkali memang kita marah dengan kondisi seperti itu. Namun sadarkah kita, seringkali kita melakukan hal tersebut kepada Tuhan yang adalah Tuhan kita yang kita layani. Aduh saudara, saya waktu merenungkan ini, ampun Tuhan, ampun, betul-betul minta ampun sama Tuhan. Ya. Dikasih tanggung jawab, baik di kantor, dimanapun, sekolah. Pura-pura lupa. Kebetulan nih gurunya pelupa, jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Kebetulan nih atasan saya pelupa, jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Jadilah tugas abadi pada masa itu. Oh, itu bukan sikap seorang pelayan. Saudara-saudara. Menghindari panggilan. Kalau bisa jangan saya, jangan saya, jangan saya. Berbahagialah jika saudara dicari. Karena berarti saudara pilihan. Dipercaya. Practice makes permanent. Ya. Kita butuh banyak latihan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan untuk melayani. Kita butuh banyak latihan untuk mengembangkan sikap seorang hamba. Sebagai hamba-hamba Tuhan saudara-saudara. Bukan dalam konteks pendeta ya ini ya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang melayani saudara-saudara. Dan sekali lagi, seringkali bukan tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi karena tidak terlatih. Tidak terlatih bukan karena tidak dilatih atau tidak dikasih kesempatan, tapi suka bersembunyi. Anak-anak di sekolah, adik-adik, seringkali banyak PR. Itu latihan. Ya. Orang tua jangan salah mengasihi. Jadi mengasihani anak, bikinin PR-nya. Yang sekolah anak yang pintar mama papanya. Setiap kita butuh latihan. PR itu latihan tanggung jawab. PR itu latihan mengatur waktu. PR itu latihan mental, latihan taat, latihan hormat. Ada banyak unsur-unsur di dalamnya. Sama, tugas kerja juga seperti itu. Tugas panggilan juga seperti itu. Latihan. Kita banyak buang waktu gak mau latihan, saudara. Jadi kita gak menjadi hamba-hamba Tuhan yang terlatih, saudara. Tuhan menyediakan bukan saja karunia, tetapi dia menyediakan urapan ketika kita berjalan bersama dengan dia. Ketika saya bilang Tuhan, oke, saya akan jalani. Bulan ini minggu terakhir kuliah saya untuk trimester yang ketiga. Setiap trimester itu ada tantangannya sendiri. Waktu bulan Januari mau mulai kuliah, begitu saya lihat 3 mata kuliah silabus itu, kepala saya langsung pusing, saudara. Kenapa? Banyak banget tugasnya. Banyak banget tugasnya, saudara-saudara. Setiap minggu ada 2 kuis. Mesti baca buku, mesti nulis 4 sampai 6 halaman, kadang-kadang 6 sampai 8 halaman. Setiap minggu selama 11, 12 minggu itu. Setiap minggu, saudara-saudara. Di awalnya tuh saya udah lemes lihat tugas. Tapi saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, Engkau pimpin sampai hari ini. Dan ada cerita di dalam setiap trimester. Dan saya harus mempercayai Engkau lagi bahwa trimester ini Tuhan akan tolong saya. Dan saya bersyukur sebelum saya dikasih tahu khotbah hari ini sama Pastor Arif minggu kemarin, saya sudah mengumpulkan hampir 65 halaman tulisan. Dan itu sebelum jatuh tempo, saudara-saudara. Saya selalu ingat satu firman Tuhan yang saya ingin katakan kepada saudara, yang datang kepada saya belasan tahun yang lalu, acara ILL di Wisma Abdi. Waktu itu saya giliran mengajar, ya. Peristiwa tentang Elisa dan seorang janda. Seorang janda, istri seorang nabi, suaminya meninggal dan tinggalkan hutang. Ketemu dengan Elisa. Elisa bilang, oh suamimu tinggalkan hutang. Oke, kamu punya apa?
Saya cuma punya minyak di buli-buli. Buli-buli itu kecil, paling 60 mili, 100 mili mungkin paling besar ya. Saya kurang tahu karena masa itu belum di research ya. Dan Elisa bilang, kamu kumpulin bejana. Bejana itu gede saudara-saudara. Itu tempat pembasuhan kaki. Kumpulkan bejana sebanyak-banyaknya. Kemudian kamu mulai tuangkan minyak yang ada di kecil buli-buli itu ke dalam bejana. Setelah itu kamu jual minyak-minyak itu, bayar utangnya. Satu hal yang sangat tidak masuk akal. Tapi janda ini dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat diceritakan. Dia taat kepada Nabi Allah. Dan dia mulai pinjam bejana-bejana dari tetangga-tetangganya. Dan pada saat itu minyak dituangkan. Ketika satu bejana penuh dipindahkan dan dia bilang sama anaknya, ambil lagi satu bejana. Pasal 4 ayat ke-6 2 Raja-Raja. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Dan lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, minyak itu berhenti mengalir pada saat bejana yang terakhir. Kalau pada masa itu ada 15 bejana yang dia pinjam, maka minyak mengalir berhenti pada bejana yang ke-15. Tapi kalau dia ada bejana yang ke-16, minyak itu akan berhenti pada bejana yang ke-16. Dan minyak selalu berbicara tentang pengurapan. Bejana seringkali berbicara tentang kehidupan, saudara-saudara. Begitu kehidupan kita tersedia kepada Tuhan. Untuk apapun yang dia mau kita lakukan. Untuk apapun yang dia perintahkan kita untuk lakukan. Maka pengurapan itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dia bukan saja menyediakan karunia. Tetapi dia menyediakan urapan, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita mau belajar melayani Yesus. Menjadi seorang hamba yang betul-betul melayani dia, saudara-saudara. Saya mau tutup dengan ini Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Di perkataan Yesus bagian terakhir. Dia katakan waktuku telah tiba. Kejadian itu terjadi beberapa waktu sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Ya. Dan Yesus sebenarnya sedang berkata saatnya seluruh dunia kenal aku. Enggak cuma di Yerusalem. Ya. Saudara dihormati Bapa. Ya. Tidak ada cara lain kecuali melayani Yesus. Tidak mungkin melayani Yesus tanpa percaya kepada Yesus. Kita perlu mengambil keputusan bagi Bapak Ibu Saudara yang seumur hidup belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Keputusan itu adalah pintu masuk untuk dihormati oleh Allah. Haleluya. Dimanapun saudara berada saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur kepadanya. Ada satu kunci yang dia berikan kepada kita pada kesempatan ini. Kalau engkau mau dihormati oleh Allah, layani Yesus. Jadikan dia pusat penyembahanmu. Jadikan dia prioritas dalam kehidupanmu. Standarnya, firman-Nya, prioritas. Mau di rumah kayak tempat pekerjaan pun di mana saja kita berada. Dan mari kita mau belajar untuk melayani dia. Menghormati dia dengan menyediakan diri kita baginya. Melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Mari datang kepada Tuhan. Nyanyikan ref ini sekali saja. Dan kita akan siapkan hati kita untuk berdoa pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Takkan habis. Haleluya. Angkat tanganku memenuhi Yesus, tak pernah Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau menjaga hidupku, berserah penuh dalam kuat tanganmu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkan. Dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku, berserah penuh
Amin, amin, amin. Dimanapun saudara berada saat ini, yang ada di online maupun di dalam ruang ibadah ini, kalau saudara belum pernah mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya ingin mengajak saudara, hanya engkau dengan Tuhan pada kesempatan ini, dimanapun saudara berada. Angkat tanganmu dan mari ikutin saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah keselamatan Engkau berikan. Hari ini saya membuka hati untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang mengampuni dosa dan memberikan masa depan. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidupku mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa menghubungi kantor sekretariat gereja supaya saudara dibantu dalam pertumbuhan selanjutnya. Mari jemaat Tuhan yang ada dalam rumah Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya ingin saudara mengambil komitmen pada kesempatan ini. Saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, jangan berhenti di situ. Yesus terlihat seolah-olah tidak mengacuhkan keinginan orang-orang Yunani untuk bertemu dengan dia. Sepertinya tidak digubris, tidak meresponi ketika dikasih tahu sama Filipus dan Andreas. Bukan karena Yesus sombong, saudara-saudara. Bukan. Tapi apa yang Rasul Yohanes catat untuk kasih lihat pada kita kesempatan ini adalah bahwa menerima Yesus itu gak cukup, saudara-saudara. Itu gak cukup. It is not enough just to receive Christ. Tuhan mau semua kita yang sudah menerima Dia melayani Dia. Dan kalau saudara mengambil keputusan pada pagi hari ini, aku mau belajar melayani Yesus dalam seluruh kehidupanku, saudara boleh datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain dihormati oleh Allah kecuali melayani Yesus. Mengapa Bapak ingin kita melayani Yesus? Karena selanjutnya penginjil Yohanes mencatat perkataan Yesus dalam ayat yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan atau dihormati, dengan kata lain dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalau saudara mengambil keputusan, aku mau hidup melayani Yesus, angkat saudara, angkat tanganmu kepada Dia dan kita mau berdoa. Saya juga mengangkat tangan karena saya juga mengambil keputusan, Tuhan aku mau melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, lihatlah setiap tangan yang terangkat pada kesempatan ini. Kami berdiri dengan penuh keberanian di hadapan tata karunia Allah dan mengucap syukur atas semua berkat keselamatan yang daripadamu. Dan hari ini Tuhan, kami menyatakan diri kami menyerahkan diri kami menaruh diri kami untuk tersedia bagi Tuhan, melayani Raja di atas segala raja dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau dilayani, Engkau disembah, Engkau dimuliakan, Engkau yang dilihat oleh mata rohani kami Tuhan. Hati kami tertuju kepada Engkau, mata kami tertuju kepada Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengambil komitmen pada hari ini. Kami percaya kami tidak jalan sendiri, tapi Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.